والشكر له توفيقي وامتناني. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى إلى رضوانه. صلى الله على آله وعلى آله وصحbihi wa ikhwani wa sallam tasliman katsira. Amma ba'du. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, tak ada kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini selain bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah Dia berikan kepada kita, sebagaimana sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalannya hingga hari kiamat kelak. Sebelum melangkah lebih jauh, marilah kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kami berlindung kepada-Mu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kami memohon kepada-Mu dengan ilmu yang bermanfaat. Saudaraku yang Allah muliakan, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang hadis yang pertama, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, maka hari ini kita lanjutkan bahasan kita hadis yang kedua tentang Islam, iman dan ihsan. Baik, hadisun tsani an Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum idza tala alaina rajulun sadidun bayanin syab sadidu sawadis syar la yura alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa asnada rubbatahi ila rubbatahi wa wada'a kaffaihi ala fakhidaihi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasumu Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta fa akhbirni anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka yarahu fa in lam takun yarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala ma mas'ulu anha bi'a'lami minas sa'il. Qala fa akhbirni an amarataha. Qala an talidal amatu rabbataha wa antaral khufatal uratal ala tari'a asai yatatawaluna fil bunyan. Summa antalaqa falabistu maliyan. Summa qala ya Umar atadri manis sya'il. Qultu Allah wa rasulu a'lam fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinukum. Rawahu Muslim. Baik, setelah kita baca hadis secara semuanya, mari kita bedah kalimat tiap-tiap kalimat. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala, berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bainama nahnu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum, tatkala kami sedang duduk berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di suatu hari, idza tala alaina rajulun sadidun bayadin syab, tiba-tiba muncul di antara kami seorang yang sadidul bayad, bajunya sangat putih, sadidul sawadi syar, dan rambutnya sangat hitam, la yura alaihi asar, tidak terlihat padanya bekas safar, bekas perjalanan, wala ya'rifuhu minna ahadin, dan tidak ada seorang pun dari kami yang mengenalkan. Orang ini
aneh ya. Kalau dia musafir tentu kita tidak mengenalnya, yaitu orang dari luar kota kok ke kota datang kepada Nabi. Tentu pakaiannya tidak akan putih, pasti kotor dan berdebu. Tentu rambutnya juga tidak hitam lebat, karena pasti akan semeraut dengan debu dan keringat. Apalagi zaman dahulu ya, namanya orang bersafar pasti ada bekas safar. Tetapi orang ini nggak ada bekas safar sama sekali. Kalau dia tidak bekas safar berarti dari komplek kota Madinah. Ini aneh sekali ya. Tapi ternyata kami juga tidak mengenalnya, maka sungguh ini sesuatu yang aneh. Terus hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Kemudian setelah itu dia langsung duduk menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas ia menyandarkan kedua lututnya ke kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dan ini menunjukkan dia sedang dalam kondisi menuntut ilmu, seorang yang sedang tawadhu di hadapan sang guru, yaitu duduk seperti duduk iftirasi, kemudian lututnya disandarkan kepada lutut Nabi, mendekat kepada Nabi, yaitu murid mendekat kepada sang guru. Kemudian ia meletakkan kedua tangannya di atas paha Nabi, sehingga dia dengan penuh tawadhu di hadapan Rasulullah SAW. Kemudian waqala ya Muhammad. Nah, kemudian ada yang duduk ini bersungguh di hadapan Rasulullah. Kemudian dia berkata ya Muhammad. Nah, dia memakai kata sesuatu kata yang tidak sopan. Dia memanggil seseorang dengan nama langsung, bukan tanpa kunyah. Dia memakai Muhammad. Biasanya kalau orang yang tidak ada yang dipanggil langsung kecuali orang Arab Badui, orang pasti mengatakan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tetapi orang ini berkata ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah, kabarkan kamu padaku tentang Islam. Maka Rasulullah menjawab, faqala Rasulullah SAW, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah menjelaskan Islam adalah engkau bersaksi, bersyahadat tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah, wa tuqimus shalat, orang yang menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, orang yang membayar zakat, wa tasumu Ramadan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, engkau berhaji jika engkau mampu. Yaitu Rasulullah menyebutkan Rasulullah di sini menyebutkan tentang rukun Islam yang 5. Qala sadaqta fa ajib, maka orang ini yang bertanya benar engkau. Fa ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Umar heran, kami heran. Dia yang bertanya, tapi dia yang membenarkan. Dia nanya apa itu Islam, Rasul menjawab engkau benar. Maka kami pun heran. Qala fa'akhbirni anil iman. Kemudian dia bertanya lagi, kabarkannya tentangku, bagaimana tentang iman. Qala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, Rasul menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, dan kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Itu jawaban Rasulullah menyebutkan tentang rukun iman yang 6. Lalu orang ini berkata, qala sadaqta, engkau benar. Dia menjawab, membenarkan lagi. Qala fa akhbirni anil ihsan.
Maka kemudian Rasulullah ditanya tentang ihsan. Kabarkan kepadaku tentang ihsan. Qala anta'budallaha ka'annaka yarahu fa illam takun yarahu fa innahu yaraka. Maka Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak mampu, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Terus orang lagi bertanya, qala akhbirni anisya'a. Dia bertanya lagi, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala ma mas'ulu anha bi'a'lami minasya'il. Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Dia bertanya lagi, kalau begitu kabarkanlah kepadaku tentang tanda-tanda hari kiamat. Antalida amatu rabbataha. Rasul menjawab, seorang budak wanita melahirkan tuannya. Majikan wanitanya, budak wanita melahirkan majikan wanitanya. Terus wa anna yarahu fatal urata aliyata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing, tiba-tiba meninggikan bangunan, berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Terus summa talaqa falabistu maliyan summa qala ya Umar atadri manisya'il. Kemudian orang itu pergi, aku pun terdiam. Rasulullah berkata kepadanya, wahai Umar, tahukah kamu siapa yang bertanya tadi? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Aku mengatakan Allah dan Rasul lebih mengetahui. Fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Maka Rasul menjelaskan sesungguhnya itu adalah Jibril. Dia datang kepada kalian untuk menjelaskan, untuk mengajarkan agama kepada kalian. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik, kita mau penjelasan. Kalau hadis yang pertama, innama a'malu binniyat, itu adalah hadis nomor 1 dalam kitab Sahih Bukhari. Kalau hadis ini adalah hadis nomor 1 dalam kitab Sahih Muslim. Dan hadis ini dikenal dengan Ummus Sunnah, disebutkan oleh Al-Qurtubi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Ummus Sunnah yaitu induknya sunnah. Ini mirip seperti surat Al-Fatihah, disebutkan dengan Ummul Quran, induknya Al-Quran. Kenapa disebut Ummus Sunnah, Ummul Quran, Al-Fatihah? Karena seakan-akan surat setelahnya Al-Baqarah sampai surat An-Nas itu adalah sarah dari surat Al-Fatihah dan berisi dari kandungan surat Al-Fatihah. Maka demikian pula kalau kita kumpulkan seluruh bahkan ribuan hadis tersebut, bisa kita indukkan kepada hadis ini, maka dikenangnya dengan Ummus Sunnah. Karena semua hadis yang dibahas disampaikan oleh Nabi SAW paling berbicara tentang Islam, iman atau ihsan. Karena agama itu adalah iman, Islam dan ihsan. Baik, para saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menyampaikan kandungan hadis ini, akan dijelaskan terlebih dahulu asbabul wurudnya, yaitu sebab atau latar belakang disampaikan hadis ini. Sebabnya adalah kemunculan kelompok ahli bid'ah di Bashrah yang dikenal dengan Al-Qadiriyah. Dinamakan Al-Qadiriyah bukan karena mereka menetapkan takdir, justru sebaliknya mereka disebut demikian karena mereka mengingkari takdir. Perlu diketahui bahwa kelompok Qadariyah ini dibagi menjadi dua. Kelompok yang pertama yaitu Hulatul Al-Qadiriyah, yaitu kelompok Qadariyah yang ekstrim. Kelompok yang kedua Al-Qadariyah biasa yang dikenal saat ini sebagai Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Al-Qadariyah yang beraliran Mu'tazilah ini, demikian pula Syiah Rafidhah, Syiah yang ekstrem,
umumnya adalah penganut paham ini. Adapun dari kalangan ekstrim, ia berpendapat bahwa Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi menurut mereka. Allah hanya mengetahui sesuatu setelah peristiwa itu terjadi. Dengan demikian mereka mengingkari ilmu Allah as-sabiq, yaitu ilmu Allah yang mendahului, yakni ilmu Allah yang terdahulu yang tercatat dalam Lauhul Mahfuz. Hakikatnya sebelum Allah menciptakan sesuatu, Allah telah mentakdirkan dan merencanakan lalu menuliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Namun menurut mereka hal ini tidak ada. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak menetapkan, tidak mencatat atau mengetahui terlebih dahulu. Bagi mereka Allah menciptakan setelah peristiwa itu terjadi, barulah Allah mengetahui. Oleh karena itu mereka menamakan konsep al-amru al-aunaf, yang berarti urusan dunia berlangsung secara tiba-tiba tanpa perencanaan sebelumnya. Mereka beranggapan bahwa segala perkara berjalan tanpa perencanaan, padahal perencanaan itulah yang istilah kita disebut takdir. Inilah sebabnya mereka disebut penolak takdir. Orang-orang ini menurut sebagian ulama dihukumi kafir karena mereka menolak ilmu Allah, sehingga pantas disebut Al-Qadiriyah ekstrim, karena bertentangan dengan dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Dalam surat Al-Hadid Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qablu an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Tidak ada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah bersabda, kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasana. Allah telah menetapkan takdir bagi seluruh makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Kemudian Al-Qadiriyah, kemudian yaitu Al-Qadariyah generasi belakangan yang disebut Al-Qadariyah Mu'tazilah. Mereka hanya menyatakan bahwa af'alullah, perbuatan Allah, terpisah dari makhluk, yaitu perbuatan hamba, af'alu ibad, bukan ciptaan Allah, bukan al-af, perbuatan hamba bukan ciptaan Allah, bukan makhluk. Mereka ini tidak dikafirkan oleh sebagian ulama, tetapi mereka terjerumus dalam ahlu bid'ah. Mengapa tidak kafir? Karena mereka tidak menolak ilmu Allah, mereka masih menetapkan ilmu Allah yang terdahulu. Inilah perbedaannya, namun mereka tetap terjerumus dalam bid'ah. Bid'ah qadariyah ini akan dibahas karena sesungguhnya selain Allah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta. Apa itu alamin? Alamin adalah seluruh makhluk. Apa itu makhluk? Semua yang selain Allah itu adalah makhluk. Kita manusia adalah makhluk. Semua perbuatan kita adalah makhluk. Ucapan kita adalah makhluk. Seharusnya demikian. Maka semua yang selain Allah adalah makhluk, termasuk perbuatan hamba atau lainnya. Hal ini diingkari oleh Al-Qadariyah Mu'tazilah dengan dalil-dalil dan logika mereka. Tentu bukan saatnya kita bahas secara detail. Saya hanya menyampaikan kepada saudaraku bahwa ada dua jenis Al-Qadariyah. Al-Qadariyah yang muncul awal kali, pertama muncul Al-Qadariyah Muslim di zaman
sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan ini disebutkan di dalam Sahih Muslim. Sebab kenapa Ibnu Umar menukil hadis dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, tentang hadis ini, hadis Jibril, yang di awalnya itu ada kejadian yang diriwayatkan dari Yahya bin Ma'mar. An Yahya bin Ma'mar qala kana awwalu man qala fi qadari bil Basra Ma'bad al-Juhani. Dari Yahya bin Ma'mar, dia berkata, orang yang pertama berbicara yaitu menyimpang tentang takdir di Basra adalah Ma'bad al-Juhani. Oleh karenanya Yahya bin Ma'mar ini ingin bertanya kepada sahabat yang masih hidup. Fantolaktu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himari hajaini au mu'tamiraini. Maka aku dan Humaid bin Abdurrahman al-Himari, dua orang tabi'in, berangkat untuk menunaikan haji atau umroh. Fakulna, lalu kami berkata, laulakina ahadan min ashabir Rasulullah SAW, seandainya kami bertemu dengan salah seorang dari sahabat Rasulullah, fasa'alnahu aman yaqulu haula'i fil qadar. Niscaya kami akan bertanya kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang itu mengenai takdir. Fawaqti alana Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma dakhilal masjid. Maka Allah mentakdirkan kami bertemu dengan Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, di dalam masjid. Fatanaftuhu ana wasohibi, aku dan temanku mengapit beliau. Ahaduna an yamini wal kharu an shimali wa dhantu anna sahibi. Salah seorang di sebelah kanannya dan aku yang lain sebelah kirinya. Aku mengira temanku akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Maka aku pun berkata, ya Abdurrahman, innahu qad dhahara kibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yatafakkaruna al-ilm wa dzakara min sya'nihi wa annahum yaz'umuna alla qadara wa annal amaru unuf. Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di daerah kami suatu kaum yang membaca Al-Quran dan mendalami ilmu, yaitu yang dimaksud Yahya adalah keadaan mereka. Dan sungguh mereka beranggapan bahwa tidak ada takdir, bahwa segala sesuatu terjadi dengan begitu saja. Qala fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'u minni. Jika engkau bertemu dengan mereka, maka beritahukanlah bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun berlepas diri dariku. Walladzi yakhlifu bihi Abdullah bin Umar, law anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabila Allahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengan namanya, seandainya salah seorang dari mereka memiliki emas sebesar gunung Uhud lalu ia infakkan, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai ia beriman kepada takdir. Ini bukan hadis asbabul wurud, melainkan sebab mengapa Ibnu Umar menyampaikan hadis dari ayahnya, yaitu Umar bin Khattab, yang dikenal dengan hadis Jibril. Hal ini disebabkan munculnya bid'ah yang dinamakan bid'ah al-qadariyah. Bid'ah telah muncul di zaman para sahabat, yaitu bid'ah pertama adalah bid'ah Khawarij, kemudian diikuti Syiah, lalu Qadariyah,
kemudian Mu'tazilah yaitu kelompoknya Wasil bin Atha, dan setelah itu bid'ah lainnya seperti Jahmiyah dan seterusnya. Semua ini muncul setelah para sahabat. Baik, sekarang kita masuk dalam konteks hadis. Sebelum sampai pada hadis tersebut, ada beberapa adab yang dapat kita ambil. Ya, pertama, saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beberapa faedah adabiyah terkait adab yang kita pelajari di sini. Perlu diingat bahwa kita belum masuk ke konten hadis ini, melainkan masih membahas adab. Ya, adab dari penuntut ilmu. Adab yang pertama yaitu adab seorang penuntut ilmu kepada gurunya, yaitu merendahkan diri dan tawadu. Perhatikan bagaimana Jibril alaihissalam yang menjelma sebagai Arab Badui duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersimpuh, meletakkan kedua tangannya dengan penuh sopan santun, kemudian berbicara kepada beliau. Yang kedua adalah memakai pakaian yang rapi, baik oleh guru maupun murid. Dalil ini bagi murid adalah penampilan Jibril saat datang, yaitu syadidul bayad, pakaiannya sangat putih, dan syadidus syawadis syar, rambutnya sangat hitam. Ini menunjukkan bahwa seorang penuntut ilmu itu sebaiknya berpenampilan rapi dan baik. Adapun guru, meskipun Jibril saat itu berperan sebagai murid, dia juga adalah guru. Buktinya di akhir hadis Rasulullah bersabda, ini adalah Jibril yang datang untuk mengajarkan agama kalian. Jadi Jibril pun bisa sebagai murid dan bisa juga sebagai guru, yaitu dengan dalil penampilan yang rapi. Nah, sebagaimana ini dicontohkan oleh para ulama-ulama salaf dahulu ya, kayak seperti Imam Malik. Diriwayatkan dari beliau bahwa Imam Malik kalau mengajarkan hadis dia itu mandi terlebih dahulu. Itu subhanallah. Ulama-ulama dahulu begitu menghargai tentang ilmu. Hal ini menunjukkan perhatian terhadap majelis ilmu, penampilan yang rapi, bersih, mendorong keseriusan dalam menuntut ilmu. Selama memungkinkan, usahakan untuk datang dalam kondisi yang terbaik. Yang ketiga yang bisa kita ambil faedahnya yaitu kedekatan penuntut ilmu dengan sang guru. Perhatikan bagaimana Jibril alaihissalam duduk dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersimpuh di hadapannya. Salah satu bentuk adab yang telah disebutkan di poin pertama adalah tawadhu. Seorang murid harus tawadhu di hadapan gurunya. Contoh Nabi Musa alaihissalam ketika menuntut ilmu kepada Khidir, semua ulama sepakat bahwa Nabi Musa adalah derajatnya lebih utama daripada Nabi Khidir, karena Nabi Musa adalah termasuk nabi dari ulul azmi minar rasul, disebutkan banyak sekali dalam beberapa surat Al-Quran. Sedangkan Khidir itu disebutkan di satu surat, ya, surat Al-Kahfi. Namun dalam situasi ini Nabi Musa berada sebagai penuntut ilmu, maka beliau merendahkan diri dengan berkata, bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Nabi Musa tidak semena-mena memerintah aku ingin belajar, melainkan meminta izin, bolehkah aku mengikutimu. Padahal tentu Nabi Musa ini lebih berilmu, lebih dekat kepada Allah daripada Khidir. Namun karena statusnya sebagai penuntut ilmu, ia bertawadhu di hadapan gurunya. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, ilmu tidak akan diraih bagi orang yang pemalu dan sombong. Sifat sombong dapat menghalangi seseorang diajari oleh gurunya. Siapa yang butuh ilmu maka hendaknya menunjukkan adab yang baik di hadapan guru.
ilmu yang dimilikinya. Bahkan malaikat pun tawaduk kepada penuntut ilmu. Sebagaimana dalam asar, innal malaikata la tad'u ajnihataha ridon li talibil ilmi. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya sebagai tanda keridhaan terhadap apa yang dilakukan oleh penuntut ilmu. Maka di antara adab yang penting adalah jangan sombong di hadapan guru, tetapi bertawadhu. Meskipun mungkin kita memiliki ilmu yang guru kita tidak ketahui, selama statusnya kita sebagai penuntut ilmu, hendaknya kita tetap rendah hati. Yang keempat yaitu sabarnya seorang guru terhadap murid. Dalam kisah ini Jibril alaihissalam menjelma sebagai seorang Arab Badui sehingga ia memanggil dengan sebutan wahai Muhammad. Nah, ini adalah panggilan kepada seseorang yang tidak sopan langsung dengan namanya. Padahal Allah sendiri berfirman, la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum ba'da. Dan janganlah kalian memanggil Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya. Ini adalah adab kita terhadap Rasulullah. Artinya kita tidak boleh memanggil Rasulullah SAW dengan sebutan nama, tetapi dengan sebutan hormat seperti wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah. Namun Rasulullah dengan sabar menghadapi panggilan tersebut. Oleh karena itu seorang guru mungkin mendapati sikap muridnya yang kurang sopan, maka hendaknya ia bersabar karena tujuannya adalah untuk mendakwai dan membimbing murid tersebut. Adab yang kelima, faedah yang kelima yaitu bertanya adalah ibadah. Nah, perhatikan, bertanya merupakan suatu ibadah. Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Nah, ini adalah perintah Allah, yaitu fas'alu fi'il amr gitu. Sebagian kata ulama, hukum asal fi'il amr dalam Al-Qur'an atau hadis itu bernilai wajib ataupun sunnah. Jadi fas'alu perintah Allah, bertanya adalah termasuk ibadah. Seseorang yang bertanya berarti sedang menghadirkan diri dalam ketaatan, dan ia akan mendapatkan pahala. Bukan hanya guru yang menjawab yang mendapat pahala, murid yang bertanya pun memperoleh pahala. Namun perlu diingat ya, bahwa pertanyaan yang tidak tepat dapat juga menimbulkan fitnah. Betapa banyak pertanyaan yang justru memicu perselisihan, keributan, bahkan perpecahan di kalangan umat muslim. Karena itu pertanyaan itu terbagi dua, yaitu pertanyaan yang baik, yang bermanfaat dan memperoleh pahala. Sedangkan yang benar dan buruk itu akan mendapatkan masalah. Di antara bentuk pertanyaan yang baik adalah yaitu seseorang murid yaitu benar-benar mencari tahu dengan ikhlas karena Allah, bukan riya. Yang kedua yaitu memberi faedah kepada murid-murid yang lainnya meskipun sang penanya sudah mengetahui jawabannya. Seperti dalam kisah Jibril alaihissalam sudah tahu jawabannya, tetapi ia bertanya kepada Nabi Muhammad SAW agar didengar oleh para sahabat-sahabat beliau. Oleh karena itu Nabi bersabda di akhir, ini adalah Jibril datang untuk mengajarkan agama kalian kepada kalian. Ia mengajarkan dengan cara bertanya. Kita pun boleh bertanya untuk memberi manfaat, misalnya Ustaz bagaimana hukum ini, karena orang lain belum tentu mengetahui, maka Ustaz pun menjawab dengan niat yang baik. Oleh karena itu banyak orang yang bertanya dengan tulus memperoleh pahala. Perhatikan kisah seorang Arab Badui sering bertanya kepada Nabi dengan pertanyaan yang polos gitu, benar-benar karena ingin tahu. Jawabannya Nabi pun menjadi hadis yang diamalkan. Contohnya seorang bertanya, kaifa sholatul lail, bagaimana sholat lail? Rasulullah SAW, sholatul lail masna wa masna, yaitu sholat malam adalah 2 rakaat.
jika seorang dari kalian khawatir masuk subuh, hendaknya sholat 1 rakaat sebagai witir. Subhanallah. Hingga kini kita membahasnya. Orang Badui yang bertanya tersebut mendapat pahala karena bertanya dengan tulus. Demikian pula seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ausini, berilah aku wasiat." Rasulullah bersabda, "La tahdom." Tambahkan lagi ya Rasulullah, "La tahdom." Bahkan sampai 3 kali Rasulullah bersabda. Subhanallah, kita mendapat faedah. Yang ketiga, "La tahdom walakal jannah." Jangan marah, niscaya engkau masuk surga. Subhanallah. Ini mengingatkan kita bagi seseorang yang bahwa marah, ngomel itu hendaknya kita tahan, karena itu pahalanya surga. La tahdab walakal jannah. Kemudian seorang Badui bertanya kepada Rasul dengan polosnya. Nggak mungkin pertanyaan ini timbul dari para sahabat, karena para sahabat tahu, gitu. Orang Badui bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat?" Ya, pertanyaan ini kan ya pertanyaan bahkan Nabi pun nggak tahu, gitu. Tapi Rasulullah yang bertanya ini benar-benar orang Badui dari desa, bukan iseng, melainkan benar-benar ingin tahu, bukan ngetes Rasulullah. Rasul membalas bertanya karena beliau tidak mengetahui hari kiamat. Rasulullah bertanya, "Apa yang kau persiapkan untuk hari kiamat?" Orang Badui tadi menjawab dengan polosnya, "Aku tidak mempersiapkan diri dengan banyaknya sholat, dengan banyaknya sedekah atau puasa, namun aku mencintai Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Apa jawaban Rasulullah tentang Arab Badui ini? Rasul menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Subhanallah. Faedah ini dari pernyataan yang luar biasa hingga sekarang. Sampai periwayat hadis Anas bin Malik berkata, tidak pernah kaum muslimin bergembira setelah masuk Islam melebihi kegembiraan ketika mendengar sabda Rasulullah, almar'u ma'aman ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintainya. Ini adalah kabar yang sungguh sangat menggembirakan. Anas bin Malik berkata, aku mencintai Nabi, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar, dan aku berharap dikumpulkan bersama mereka meskipun aku tidak dapat beramal seperti mereka. Subhanallah. Jadi maksud saya, orang yang bertanya dengan tulus adalah sedang beribadah, bukan hanya yang menjawab yang mendapat pahala, yang bertanya pun mendapat pahala. Oleh karenanya itu, seseorang harus menyadari bahwa pertanyaan adalah ibadah, sehingga hendaknya dilakukan dengan niat yang baik. Baik, sekarang kita masuk pemahaman inti dalam hadis Rasulullah SAW. Didatangi Jibril yang bertanya tentang 3 hal yang secara umum dikenal sebagai maratibuddin, tingkat-tingkatan agama. 3 tingkatan agama. Yang pertama yaitu adalah Islam. Islam ditafsirkan oleh Nabi dengan rukun Islam, yaitu 5 perkara. Yaitu yang pertama syahadat, sholat, zakat, puasa Ramadan, dan haji. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu tingkatan iman. Kemudian Rasulullah ditanya tentang iman, beliau menjawab dengan rukun iman yang 6, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir yaitu hari kiamat, iman kepada takdir buruk dan takdir baik, dan takdir buruk. Perhatikan dalam konteks ini, al-Islam dan iman disebutkan bersamaan. Jika keduanya disebut dalam satu konteks, maka rukun iman terkait amalan zahir.
Sedangkan rukun iman adalah perkara amalan batin. Sebagai perumpamaan, jika agama atau iman diibaratkan sebagai pohon, rukun iman adalah akar dan tanah yang tidak terlihat, yaitu pondasi yang terdiri dari 6 keyakinan: iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir. Rukun Islam adalah batangnya, cabang dan daun-daunnya yang nampak zahir adalah rukun Islam yang telah disebutkan. Dengan demikian, amalan zahir yaitu Islam bertumpu pada keyakinan batin, bagian yang tidak terlihat, menjadi justru fondasi bagi terlihatan Islam. Tingkatan yang ketiga yaitu Rasulullah ditanya tentang ihsan. Beliau menyebutkan ihsan ada 2 tingkatan. Tingkatan pertama, anta butuwaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah akan melihatmu. Maka ihsan adalah kondisi atau keadaan yang dalam menjalankan iman dan Islam. Ihsan merupakan kualitas seseorang dalam beribadah, baik ibadah yang terkait dengan Islam maupun iman. Seseorang menjalankan Islam dan iman, meyakin bahwa Allah sedang melihatnya, atau bahkan merasa seakan-akan dia melihat Allah SWT. Ini gambaran yang disebut dengan maratibuddin, tingkat-tingkatan agama, karena Islam, iman, dan ihsan merupakan tingkatan dalam beragama. Maksudnya, jika kita buat sebuah himpunan untuk memahami, himpunan terbesar itu adalah Islam. Nah, di dalamnya terdapat iman, dan di dalamnya lagi, di dalam iman terdapat ihsan. Nah, artinya orang yang Islam belum tentu memiliki iman, dengan orang iman belum tentu mencapai tingkat ihsan. Ihsan adalah derajat yang paling tinggi. Orang yang berada pada tingkat Islam mungkin masih fokus pada aspek zahir, kurang memperhatikan batinnya. Untuk mencapai derajat iman, ia harus memperhatikan aspek batin, yaitu keyakinan hati. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Hujurat, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman, tetapi katakanlah kami telah berislam, karena iman belum masuk ke dalam hati kalian. Ini adalah salah satu dalil bahwa derajat iman itu lebih tinggi dari Islam. Allah membantah pengakuan orang Badui yang mengaku beriman dengan menyatakan bahwa mereka masuk Islam, karena iman belum masuk ke dalam hati mereka. Demikian pula firman Allah SWT, wa akhrajna man kana fiha minal mu'min fama wajadna fiha ghayra baitin minal muslim. Lalu kami selamatkan orang-orang yang beriman yang berada di negeri itu, dan tidak kami dapati di dalamnya kecuali satu rumah dari orang-orang yang berserah diri, orang muslim. Siapa yang diselamatkan dalam surat ini? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Lut, dan kedua putrinya. Kemudian Allah berfirman, tidak kami dapati di negeri ini kecuali satu rumah dari orang-orang muslim. Mengapa Allah membedakan antara mukmin, orang beriman, dan muslim yang berserah diri? Para ulama menjelaskan bahwa yang selamat sepenuhnya adalah orang-orang yang beriman. Adapun pemilik rumah tersebut, yaitu istri Nabi Lut, secara zahir nampak sebagai muslimah di hadapan Nabi Lut, tetapi hakikatnya dia adalah seorang munafik,
Oleh karena itu dia termasuk dalam kategori minal muslimin secara zahir, namun tidak termasuk minal mukminin. Allah menggunakan standar terendah dalam penyebutan orang ini. Kami tidak mendapati di negeri itu kecuali satu orang yang muslim. Maksudnya yang tinggal di rumah itu adalah Nabi Lut dan putrinya dan istrinya. Namun yang benar-benar selamat hanyalah orang-orang yang beriman. Ini menjadi dalil bahwa terdapat perbedaan antara mukmin dan muslim. Nah, demikian pula dalam hadis Rasulullah SAW bersama yang memuji Amr bin As, aslamu an-nasu wa amana Amr bin As. Artinya manusia umumnya adalah Islam. Manusia umumnya telah berislam, sedangkan Amr bin As telah beriman. Ini adalah pujian kepada sahabat Amr bin As. Subhanallah, ini menunjukkan bahwa Amr bin As memiliki kedudukan yang khusus. Rasulullah menyebutkan orang lain dalam konteks Islam, sementara Amr bin As disebut dalam konteks iman. Nah, demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Ketika Rasul membagikan suatu pemberian kepada orang-orang, ada orang yang tidak beri. Sa'ad berkata, "Ya Rasulullah, engkau memberi orang-orang sementara fulan tidak engkau beri, padahal menurutku dia seorang mukmin." Nabi menjawab, "Atau muslim." Saat mengulangi, "Menurutku dia seorang mukmin." Nabi kembali mengatakan muslim. Hal ini diulangi sampai 3 kali. Mengapa demikian? Karena Sa'ad bin Abi Waqqas sedang menilai hati seseorang, sedangkan Rasulullah mengajarkan untuk menilai zahirnya terlebih dahulu. Maka Nabi bersabda, katakanlah muslim. Ini adalah dalil bahwa iman dan Islam adalah berbeda. Nah, demikian dalam doa sholat jenazah, di antaranya Allahumma man ahyaitahu minna wa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna wa tawaffahu alal iman. Ya Allah, siapa yang Kau hidupkan di antara kami, hidupkanlah di atas Islam, dan siapa yang Kau wafatkan di antara kami, wafatkanlah di atas iman. Mengapa dibedakan? Karena setelah wafat amal dohir tidak dapat dilaksanakan, namun iman, keyakinan hati tetap dapat dibawa. Ini menunjukkan perbedaan antara Islam dan iman. Namun perlu diperhatikan, ini adalah hukum asal ketika Islam dan iman disebutkan dalam satu konteks. Nah, jika keduanya disebut bersamaan, maka iman terkait dengan batin, Islam terkait dengan zahir. Tetapi jika Islam atau iman disebutkan secara sendiri-sendiri tidak bersamaan, maka maknanya mencakup. Dalam kaidah bahasa Arab, idza ijtama'a iktaraka wa idza iktaraka ijtama'a. Jika dua kata disebut bersamaan, maka maknanya terpisah. Jika disebut terpisah, maknanya berkumpul. Contoh lain yaitu fakir dan miskin. Nah, disebutkan dalam surat At-Taubah, maka fakir lebih parah daripada miskin. Fakir penghasilan kurang dari setengah kebutuhan, sedangkan miskin penghasilan lebih dari setengah kebutuhan, tetapi belum mencukupi. Jika disebut salah satunya, maka mencakup keduanya. Albir wa taqwa, albir kebaikan, takwa juga. Jika disebut bersamaan, seperti dalam contoh surat Al-Maidah, albir terkait melakukan kebaikan, at-taqwa terkait dengan meninggalkan maksiat. Jika disebut dalam salah satunya, maka mencakup makna keduanya. Kualitas amal dengan ihsan. Baik, sekarang kita bahas tentang ihsan. Saudaraku, ini pentingnya ihsan, sangat urgent dalam kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian,
Saudariku, kita tidak boleh hanya memperhatikan amalan dohir saja, tetapi juga harus memperhatikan amalan batin. Belajar bukan hanya fikih wudhu, sholat atau haji, tapi juga akidah, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, dan takdir. Semua itu adalah pondasi. Sangat penting kita mempelajari akidah, jangan dianggap remeh, karena akidah adalah pondasi yang luar biasa. Jika pondasinya kuat, pahala amal dohir akan lebih tinggi. Mengapa amal para sahabat pahalanya begitu besar dibandingkan dengan orang belakangan? Karena keimanan mereka sangat tinggi. Rasulullah bersabda, laukana li ahadikum dhahaban misla jabalin Uhud anfaqahu ma sabaqa mu'minan la nisfa muddin wala muddan min tu'am. Seandainya salah seorang dari kalian berinfak emas besar gunung Uhud, niscaya tidak akan menyamai infak seorang muslim dari infak seorang mukmin dari kaum muhajirin, meskipun hanya dengan 1 genggam atau setengah genggam makanan yang diinfakkan. Apa yang membedakan? Iman sahabat sangat kuat. Kekuatan iman mempengaruhi kualitas ibadah. Jadi benar bahwa belajar amal dohir seperti sholat, puasa, hal itu penting, tapi juga belajar akidah dan masalah keimanan. Di antara hal yang menjadikan suatu amal berkualitas adalah ihsan. Ihsan memiliki 2 tingkatan, yaitu tingkatan pertama, antak butuh waha ka'annaka tarahu. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihatnya. Perhatikan, Rasulullah berkata seakan-akan, ka'anna, seakan-akan, karena memang tidak mungkin melihat Allah secara langsung selama masih hidup. Nabi bersama, i'lamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamut. Ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian. Ketahuilah kalian tidak akan melihat Rabb kalian sampai kalian meninggal. Bahkan Nabi Musa sendiri pernah meminta kepada Allah untuk diperlihatkan Allah. Nabi Musa tidak mampu melihat hingga beliau pingsan pada saat Allah menampakkan diri kepada gunung. Allah berfirman, walamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa harra Musa sha'iqan. Maka ketika Rabbnya menampakkan diri kepada gunung, gunung itu hancur dan Musa pun jatuh pingsan. Nah, tubuh kita tidak kuat melihat matahari aja tidak, apalagi melihat Allah. Nabi Muhammad SAW bersabda saat ditanya Abu Dzar, hal ra'aita rabbak? Faqala nurun anna arahu. Apakah engkau melihat Rabbmu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, cahaya, bagaimana mungkin aku melihatnya? Maka tingkatan yang pertama ini adalah beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya, meskipun kita tidak benar-benar melihatnya. Lalu bagaimana cara mewujudkan? Bagaimana kita mencapai tingkat yang pertama? Saya ingin menyampaikan pada tingkatan ini bagaimana caranya. Tingkatan yang kedua yaitu fa'il lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika engkau tidak seakan-akan melihatnya, maka yakinlah bahwa Allah sedang melihatmu. Ini disebut muraqabatullah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Ibadah ini sangat agung dan insya Allah lebih mudah dilakukan. Namun bisakah kita mencapai derajat pertama? Ini adalah pertanyaan penting. Bagaimana aplikasinya? Para ulama menjelaskan bahwa hal ini dicapai melalui penglihatan hati, menghadirkan dalam diri seakan-akan kita sedang berada di hadapan Allah SWT. Sebagai ilustrasi, jika kita membayangkan sedang menghadap seorang raja, kita akan tunduk, khusyuk. Apalagi jika kita menghadirkan bahwa kita sedang berhadapan dengan Rabbul Alamin, Allah yang di atas ars,
dan seluruh alam dalam genggamannya, dan segala keputusan ada di tangannya. Dia di atas namun mengetahui segala yang di bawah. Allah berfirman, afa amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul arda fahiya tamur. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit, bahwa Ia akan membenamkan bumi bersama kalian? Meskipun Allah di atas, Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Dengan menghadirkan kesadaran bahwa kekuasaan Allah yang luar biasa, seseorang beribadah seakan-akan melihatnya. Ada yang menggambarkan seperti membayangkan diri di surga, melihat wajah Allah yang menimbulkan rasa cinta, takut, dan harap yang mendalam. Dia menghadirkan dalam batinnya bahwa ia sedang melaporkan diri di hadapan Rabbul Alamin. Hal ini akan membuatnya dia khusyuk. Kita tidak membayangkan bahwa zat Allah tidak mungkin, tetapi membayangkan kehadirannya. Jika kita berusaha menghadirkan bahwa kita sedang di hadapan Allah, secara otomatis kita akan khusyuk. Memang ini agak sulit. Jika tidak mampu, maka tingkatan pada derajat kedua, yakin bahwa Allah sedang melihat kita, ini lebih mudah diwujudkan. Siapa yang menjalankan ini, kualitas ibadah akan tinggi. Jika ia dapat mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ia telah melampaui derajat Islam dan iman, menembus derajat ihsan. Orang yang mencapai ihsan jumlahnya sangat sedikit. Mengapa seseorang bisa memaafkan? Karena ia tahu bahwa Allah sedang melihatnya. Mengapa bisa bersedekah dengan ikhlas? Karena ia sadar bahwa Allah sedang mengawasinya. Mengapa kita beribadah tidak butuh akan riya? Untuk apa riya jika Zat yang Maha Agung sedang melihatnya? Hanya Allah yang jika memuji, maka yang dipuji benar-benar terpuji. Jika mencela, yang dicela benar-benar tercela. Manusia tidak mungkin demikian baik, manusia tidak demikian. Orang baik bisa dicela, orang buruk bisa dipuji. Ketika seseorang menghadirkan dalam dirinya bahwa Allah melihat, Allah sedang melihat, mengawasi, menilainya, ia tidak butuh penilaian orang lain atau manusia lain, netizen. Ia akan terhindar dari riya dan sum'ah. Ia meyakini adapun yang kalian lakukan Allah mengetahui. Dengan keyakinan ini, kualitas ibadahnya meningkat. Ia melampaui Islam dan iman, menembus derajat ihsan. Dan ini sangat butuh perjuangan agar derajat ihsan semakin lengkap dalam dirinya. Kemudian Rasulullah ditanya tentang hari kiamat. Atas ayatnya. Wa akhbirni anis-sa'ah. Beliau menjawab, mal mas'ulu anha binas-sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Dalam redaksi lain maknanya la adri, tidak tahu. Rasulullah ingin mengatakan bukan hanya saya tidak tahu, engkau pun yang bertanya juga tidak tahu. Padahal malaikat Jibril sangat dekat dengan Allah dan sering berkomunikasi langsung dengannya. Bahkan Jibril pun tidak tahu, apalagi manusia. Rasulullah menegaskan kita sama-sama tidak tahu, itu adalah rahasia Allah. Sesungguhnya di sisi Allah adalah ilmu tentang hari akhir, hari kiamat. Rasulullah menyebutkan tanda-tandanya, tetapi kapan pastinya tidak ada yang tahu. Hari kiamat pasti terjadi, dan itu hari Jumat. Tetapi Jumat yang mana? Tahun ini, tahun
bulan, minggu, keberapa hanya Allah yang mengetahui. Oleh karena itu, jika ada yang berani menyebutkan bahwa kiamat tinggal 30 tahun lagi, itu adalah perdukunan yang nekat. Terkadang saya heran ya, ada sebagian dai yang lebih nekat daripada dukun. Dukun saja tidak berani meramal seperti itu, tetapi sang dai berani meramal umur dunia tinggal sekian puluh tahun lagi. Bahkan ada yang berjualan kuda dengan alasan nanti perang akhir zaman menggunakan kuda, atau membuat kampung akhirat untuk berjualan. Jika seorang tahu kiamat tinggal 30 tahun lagi, untuk apa membangun rumah atau membuka usaha? Memang hari kiamat sudah dekat, tapi tidak boleh menyebutkan waktu pastinya. Ini adalah bentuk perdukunan, bahkan dukun pun tidak berani. Nabi bersabda bahwa Jibril saja tidak tahu, lalu bagaimana dengan manusia mengetahuinya. Bahkan orang terpesona dengan hitung-hitungan seperti ini, padahal ulama melarangnya. Dalil-dalil tegas menunjukkan bahwa tidak ada yang tahu hari kiamat termasuk Nabi Muhammad SAW. Namun sebagai rahmat Allah, Ia memberikan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda ini banyak, puluhan jumlahnya. Ada buku As-Saratus Sa'ah, As-Sughra wal Kubra, yang membahaskan dengan tanda-tanda terbagi dua, yaitu As-Saratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda besar yang terjadi menjelang hari kiamat, bersifat luar biasa, seperti munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, hewan yang berbicara, atau matahari terbit dari barat. Yang kedua, tanda-tanda kecil yang masih jauh dari terjadinya kiamat. Ketika Jibril bertanya, "Fa'akhbirni amaratiha," kabar-kabar tentang tanda-tandanya, Nabi menyebutkan dua tanda-tanda dari banyak tanda yang ada. Pertama itu antalidal amatu rabbataha, seorang budak wanita melahirkan majikan perempuannya, yang mengisyaratkan terjadi futuhat Islamiyah, penaklukan Islam yang luas, sehingga banyak tawanan perang. Seorang anak perempuan ditawan masuk Islam, menjadi kaya, lalu membeli budak yang ternyata ibunya sendiri tanpa disadari. Ada juga tafsiran majasi, yaitu kedurhakaan besar-besaran menjelang kiamat, di mana seorang anak memperlakukan ibunya seperti budak yang diperintah, dihina, bahkan mungkin dipukul. Sekarang sudah mulai muncul gejala serupa. Misalnya seorang anak menyuruh ibu mengurus cucu tanpa imbalan, seperti budak tanpa gaji. Namun maksud hadis lebih ekstrim, durhakanya sampai ibu diperlakukan selayaknya budak yang dihinakan. Tanda yang kedua yaitu wa antara khufatal uratal aliyata ri'a as-sa'i yatatawaluna fil bunyan. Kau akan melihat orang-orang yang tadinya pengembala kambing dalam keadaan tidak beralas kaki dan berpakaian sederhana, tiba-tiba berlomba-lomba membangun bangunan tinggi. Dan ini sebenarnya benar-benar terjadi. Lihatlah negara-negara Arab 50-70 tahun yang lalu, banyak pengembala kambing yang miskin. Sekarang mereka menjadi sangat kaya raya, membangun pencakar langit. Dan Indonesia pun, bahkan di Indonesia pun ada fenomena yang serupa. Apakah ini pujian atau celaan? Bukan celaan membangun gedung tinggi, tetapi yang tercela adalah yatatawaluna, yaitu saling berbangga-bangga, yaitu saling menyombongkan diri karena bangunannya lebih tinggi. Kesombongan dalam urusan di dunia itu adalah tercela. Kemudian tiba-tiba Jibril pergi. Rasulullah menyuruh para sahabat mencarinya, tapi mereka tidak menemukannya, karena Jibril adalah malaikat yang bisa menjelma dan menghilang. Di akhir hadis Rasulullah SAW bersabda,
tahukah engkau wahai Umar siapakah dia? Rasulullah Umar menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasul menjawab, ini adalah Jibril, dia datang kepada kalian untuk mengajarkan agama kalian. Mungkin sekian dari salah dari hadis yang kedua. Untuk wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.